Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya, Monika Rusdiana, dan teman saya, Firlin Eka, akan menjelaskan tentang manajemen dan bisnis global. Apa itu pengertian manajemen dan bisnis global? Manajemen dan bisnis global adalah manajemen bagi organisasi yang menjalankan bisnis di lebih dari satu negara dengan membeli dan menjual barang dan jasa ke negara yang berbeda. Lalu apa saja aspek globalisasi? Aspek globalisasi ada 4. Yang pertama adalah perdagangan. Negara-negara berkembang secara keseluruhan telah meningkatkan kontribusinya atas perdagangan dunia. Pangsa komoditas utama ekspor seperti makanan dan bahan baku yang sering diekspor negara-negara miskin kelihatannya menurun. Yang kedua adalah perpindahan modal. Pada tahun 1990-an, perpindahan modal ke negara-negara berkembang sangat tinggi. Bantuan keuangan untuk pembangunan terlihat menurun pada 1990-an diganti dengan arus dana swasta. Yang ketiga adalah perpindahan orang. Misalnya para profesional dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, dan India telah mengisi posisi-posisi manajerial di berbagai perusahaan lokal. Berbeda dengan Indonesia yang mengirim tenaga manajerialnya ke luar negeri. Yang keempat adalah penyebaran pengetahuan dan teknologi. Penyebaran pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah bagian integral yang sering diabaikan dari aspek globalisasi. Pengetahuan mengenai metode produksi, teknik manajemen, pasar ekspor, dan kebijakan ekonomi tersedia dengan ongkos yang murah dan menghadirkan sumber daya yang tinggi bagi negara berkembang. Perwujudan nyata dari manajemen dan bisnis global. Terdapat 5 aspek, yakni yang pertama adalah globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah tenaga kerja, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Yang kedua adalah globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Sebagai contohnya adalah PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT atau Build, Operate, Transfer bersama mitra usaha dari mancanegara. Yang ketiga adalah globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Yang keempat adalah globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju, telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh KFC, celana jeans Levi's, atau hamburger, Belanda, pasar di mana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia
baik yang berdomisili di kota maupun di desa menuju pada selera globalisasi. Yang kelima adalah globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta pengharapan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi lebih cepat dan fair. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Firling. Faktor pendorong manajemen dan bisnis global. Ada 4 aspek. 1. Kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang menghasilkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, menimbulkan mobilitas dalam berbagai bidang kehidupan manusia yang semakin cepat. Adanya satelit, handphone, internet, maupun pesawat terbang mempercepat mendapatkan informasi lebih mudah. Yang kedua, terbukanya sistem perekonomian negara. Adanya perdagangan bebas baik dalam bidang perdagangan, produksi, maupun investasi keuangan telah memaksa tiap negara untuk menerima dan memasarkan produknya ke semua negara di dunia tanpa ada lagi proteksi dari negara, sehingga nanti produk-produk negara lain akan mudah didapat. Yang ketiga, liberalisme keuangan internasional. Mengglobalnya keuangan dunia sangat terkait dengan perdagangan dunia yang menimbulkan saling ketergantungan dalam sistem perekonomian dan keuangan antar negara. Pemilik modal besar setiap saat mendapatkan modal dari negara satu ke negara yang modalnya diambil oleh investor. Contohnya di negara Indonesia yang krisis moneter pada tahun 1997. Yang keempat, dorongan untuk perpindahan antar negara. Semakin besarnya keinginan penduduk dunia untuk melakukan perjalanan atau traveling ke luar negeri karena didorong oleh keperluan bisnis dan keperluan lainnya. Hal ini akan mengundang para investor dari negara lain untuk menanamkan modalnya di negara yang sedang berkembang. Akhirnya mereka tidak lagi dianggap sebagai orang asing oleh penduduk asli dan diterima baik di dalam pergaulan sehari-hari. Slide selanjutnya. Bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Masalah-masalah yang harus dihadapi oleh para pesaing global. Ada 4 aspek, yaitu 1. Kebijakan industri dan perilaku bersaing. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah tuan rumah di pasar utama. Yang ketiga, persaingan sistematik. Yang keempat, kesukaran dalam analisis pesaing. Adapun tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Yang ke-1, ekspor insidentil. Dalam tahap awal ini pada umumnya terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negara kita, kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimnya ke negara asing. Yang kedua, ekspor aktif. Tidak seperti tahap awal, di mana pengusaha hanya bertindak pasif. Oleh karena itu, dalam tahap ini sering pula disebut tahap ekspor aktif, sedangkan tahap pertama tadi disebut tahap pembelian atau purchasing. Yang ketiga, penjualan lisensi. Dalam penjualan lisensi, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Yang keempat, franchising. Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atribut, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep, campuran proses produksi, pengendalian mutu, pengawasan mutu, bahan baku, maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya.
Yang kelima, pemasaran di luar negeri. Yang keenam, produksi dan pemasaran di luar negeri. Umumnya perusahaan lokal familiar dengan budaya, pesaing, struktur, pemerintah, dan pelanggan yang ada di lokasi tersebut. Karena itu, perusahaan asing harus memiliki keunggulan, kompetensi, dan biasanya ini sering terjadi dalam teknologi R&D atau produksi. Sekian dari presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.